Baik anak-anak, ini adalah tampilan di mana ruang bakar pada sebuah mesin, baik itu motor, mobil, dan lain sebagainya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mesin itu bekerja dan siapakah yang bekerja. Selama ini kita menggunakan motor dan mobil, kita hanya menggunakan. Ya, tahukah Anda bahwa di dalam mesin motor terdapat ruang bakar? Ruang bakar ini tidak lain adalah berisi dari udara dan campuran menggunakan premium atau bahan bakar, dan di sana ada percikan api dari busi dan akhirnya terbakar. Nah, pembakaran itu menghasilkan ledakan. Ledakan itu mendorong piston yang awalnya berada di atas sebagai titik mati atas, terdorong menjadi ke bawah, ya paling bawah, namanya titik mati bawah. Nah, ketika piston itu bergerak naik turun, pangkal piston atau torak itu dihubungkan dengan roda gila atau dengan sebuah gerigi, ya, dengan sebuah roda di dalam mesin, dan akhirnya roda itu berputar, memutarkan rotor-rotor yang lain, memutarkan rantai terhubung dengan silinder-silinder yang lain, kemudian terhubung dengan gear motor dan terhubung dengan gear roda belakang motor, dan akhirnya berjalan. Ya, ada beberapa perbedaan. Di antaranya adalah ada mesin yang menggunakan busi dan ada yang tidak menggunakan busi. Tidak menggunakan busi. Contohnya adalah pada motor-motor bakar itu menggunakan busi. Ya, di mana gas yang bercampur dengan bensin atau bercampur dengan premium itu ditembak dengan busi percikan api sehingga terbakar. Nah, ada juga yang tidak menggunakan percikan api dari busi, yaitu pada diesel. Ya, mesin diesel tidak menggunakan busi, melainkan dia hanya menggunakan tekanan udara bercampur solar. Kemudian tekanan yang besar itu hanya diberikan percikan daripada solar, ya, solar yang diuapkan sehingga terbakar dengan sendirinya akibat hawa panas daripada tekanan udara. Ya, makanya jika Anda melihat diesel, pastikan Anda jangan bertanya busi, karena tidak ada busi di dalam diesel. Oke? Ya, mesin pada gambar ini menggunakan 5 langkah, diantaranya intake, yaitu penyerapan daripada gas yang masuk ke dalam tabung. Kemudian langkah kompresor, ya, ini adalah merupakan langkah tekanan, ya, tekanan pada titik mati atas. Kemudian tingkat penyemprotan, ignition. Kemudian power, langkah ini adalah langkah di mana ada ledakan terjadi dan terjadi dorongan kerja terhadap mesin. Kemudian langkah pembuangan. Secara umum, setiap mesin hampir sama seperti ini tingkat kerjanya, meskipun ada perbedaan. Dengan grafik tekanan dan volume. Proses isotermal. Pada grafik ini ditunjukkan di mana volume bertambah dan tekanan menurun. Ya, terjadinya perubahan volume di mana tabung membesar dari titik mati atas bergerak ke titik mati bawah pada keadaan suhu konstan. Langkah berikutnya adalah adiabatik, di mana ketika piston setelah menekan, maka setelah itu tekanan akan habis, akan turun. Namun gaya inersia daripada roda gila terus mengantarkan pada titik mati bawah, sehingga volume semakin meningkat tajam sampai titik mati bawah dan tekanan terus menurun. Setelah itu piston terdorong ke bawah akibat daripada momen inersia daripada roda gila, dan akhirnya piston naik ke atas sehingga tekanannya kembali naik dan volumenya menyusut sampai pada posisi piston berada mendekati titik mati atas. Keadaan piston semakin mendekati titik mati atas, maka tekanan semakin meningkat sementara volume drastis menurun tajam, dan di situ terjadi pemampatan dan akhirnya udara semakin panas tertekan, dan ketika terjadi percikan api oleh busi akhirnya meledak kembali, sehingga proses selanjutnya diulangi kembali, yaitu proses isotermal di mana volumenya meningkat dan tekanan menurun. Demikian 4 siklus yang terjadi secara berulang terus menerus selama motor itu menyala atau mesin itu dibunyikan.
Adakah proses-proses termodinamika yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah proses isobarik, di mana proses pada tekanan tetap. Isohorik, proses pada volume tetap. Selanjutnya adalah isotermal, proses pada suhu tetap. Berikutnya adalah adiabatik, proses pada kalor dijaga tetap. Itulah siklus dan proses-proses termodinamika yang wajib kita ketahui. Proses termodinamika, usaha dan proses dalam termodinamika. Mesin pabrik, mesin kapal, mesin kereta api, mesin mobil, dan lain sebagainya telah menggunakan usaha yang dibutuhkan manusia untuk beraktivitas dan membuat suatu produk. Tahukah Anda peralatan yang lain yang menggunakan mesin, perubahan energi kalor menjadi usaha dengan prinsip-prinsip kerjanya? Oke, mari kita lihat. Usaha yang dilakukan oleh suatu sistem atau gas terhadap lingkungannya bergantung pada proses-proses dalam termodinamika. Di antaranya adalah proses dinamika memiliki usaha, yaitu W sama dengan P dikali delta V. P adalah tekanan, V adalah volume. Delta V artinya perubahan volume. Ya, perubahan volume pada tabung silinder pembakaran. Inilah yang menyebabkan adanya usaha. Proses yang pertama adalah isobarik, di mana proses dalam keadaan tekanan tetap memiliki persamaan W sama dengan P delta V, tekanan dikali perubahan volume. Ditunjukkan pada grafik seperti itu. Usaha yang dilakukan dari titik 1 ke titik 2 merupakan proses isobarik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini adalah ketika kita nyebul balon atau meniup balon, gimana balon itu mengembang untuk mempertahankan tekanan. Selanjutnya kita lihat bagaimana contoh soalnya, ditunjukkan seperti ini, silakan dibaca dan dipahami. Ada soal dan jawaban. Pastikan menggunakan langkah fisika, diketahui, ditanya, baru dijawab. Selanjutnya adalah proses isotermal, yaitu di mana suatu proses daripada sistem bekerja pada keadaan suhu konstan. Ya, ditunjukkan pada grafik seperti itu. Dengan usaha adalah dW integral dari N RT per V. N adalah jumlah mol, R tatapan gas, T suhu, dan V adalah volume. Ditunjukkan pada grafik seperti itu. Ya. Ini adalah contoh soalnya. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya ini seperti pada reaktor nuklir, di mana suhu dianggap konstan. Caranya adalah direndam di kolam yang besar atau di bawah lautan, sehingga untuk mempertahankan suhu agar tetap. Selanjutnya adalah proses isohorik. Proses isohorik merupakan proses kerja di mana volume dalam keadaan konstan atau volume tetap. Ini seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada kompresor. Betapapun kita memompa angin atau udara pada kompresor, kompresor tetap tidak berubah volumenya, tidak mengembang atau tidak mengecil. Usahanya adalah nol. Ya, berikutnya ada proses adiabatik. Proses adiabatik dengan persamaan W sama dengan 3/2 nRT min T atau 3/2 PV1 dikurangi PV2. Ya, ini hampir sama seperti isotermal, tapi sedikit lebih curam. Ini biasanya termos. Itu salah satu aplikasinya. Jadi termos itu bagaimana caranya? Tidak ada kalor yang masuk atau keluar, meskipun tidak bisa ideal. Ya, contoh daripada proses termodinamika dari siklus A, B, C ke A lagi. Ya, di sini bagaimana kita mendapatkan usaha dari proses gas, usaha gas dari A ke B, B ke C, C ke A. Mari kita bahas. Yang pertama, proses dari A ke B itu merupakan siklus menggunakan tekanan tetap atau isobarik, di mana tekanannya tetap menggunakan rumus W sama dengan P dikali delta V. Kemudian B ke C merupakan isohorik, di mana volume dalam keadaan konstan, usahanya adalah nol. Dan C ke A adalah isotermal, suhu tetap dengan persamaan menggunakan persamaan isotermal, sehingga usaha totalnya adalah W dari A ke B ditambah W B ke C ditambah C ke A. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana mendapatkan usaha dari proses-proses termodinamika tersebut. Nah, mari kita lihat simulasi berikut ini. Jadi ketika ada mobil berjalan, itu di sana sebenarnya gas yang bekerja, gas yang dibakar menghasilkan usaha.
kita sedikit melihat lagi tentang mesin Carnot. Mesin Carnot merupakan suatu ide gagasan di mana kita bisa menghasilkan usaha yang maksimal dari sebuah mesin. Ya, di mana gas bekerja ya dari energi kimia menjadi energi kinetik. Meskipun tidak bisa maksimal atau tidak bisa 100%. Tidak bisa mendapatkan efisiensi 100%. Karena ada apa? Ada gesekan dan ada juga kalor yang keluar. Ya, perhatikan ini. Ketika piston naik turun ya dihubungkan dengan torak. Batang torak dihubungkan dengan silinder atau roda gila. Kemudian dia berputar. Ya. Ini yang namanya proses kerja. Ya. Di mana ada tekanan, ya. Ada kalor yang menekan, ya. Kalor yang panas meledak gitu ya, karena dibakar dengan bensin, kemudian dia menekan dan mendorong menghasilkan torsi pada roda itu sehingga roda berputar. Kemudian setelah itu ya proses yang pertama namanya isotermal ya. Isotermal. Kemudian dilanjutkan dengan proses adiabatik. Ya, adiabatik ini dihasilkan sebenarnya dari dari hukum ke 1 Newton. Inersia, di mana ketika roda itu berputar, maka dia akan melanjutkan putarannya. Ya, seperti halnya kita misalkan menggelundungkan itu. Ya. Misalnya kita mendorong sebuah batu yang bulat, kemudian ketika kita melepaskan tangan kita, tapi batu itu terus menggelundung gitu ya. Itulah proses adiabatik yang terjadi. Ya, kemudian dilanjutkan dengan kompres kembali. Itu juga diakibatkan karena adanya putaran daripada silinder atau roda gila tersebut. Karena sekali lagi karena inersia. Ketika dia berputar, kemudian putarannya pertama didorong oleh piston, kemudian karena dia memiliki inersia besar sehingga dia mendorong kembali piston ke titik mati atas, ya seperti itu. Dan ini contoh-contoh adalah proses-proses termodinamika dan beberapa contoh soal dan jawabannya. Silakan diperhatikan. Jika tidak jelas silakan di-pause dulu, Anda pahami itu. Ya, di sana ada contoh soalnya dan jawabannya. Bisa di-slow atau deskripsi. Ini sebagai gambarannya animasinya ya, di mana motor menghasilkan kerja. Sehingga ledakan itu menghasilkan dorongan dan menjadi usaha. Nah, jadi inilah perbedaan antara diesel dan motor bakar. Siklusnya seperti ini. Ada langkah hisap, sama ya. Kemudian langkah kompresi, penekanan, sehingga udara panas karena ditekan. Kemudian langkah pembakaran, kemudian langkah kerja, kemudian langkah buang atau pengeluaran. Ya, seperti itu. Jadi secara umum hampir sama, menghisap, menekan, ya, kemudian membakar, meledakkan menjadi usaha, dan juga setelah itu membuang. Nah, bagaimana mesin-mesin pada motor dan mobil, kereta itu bekerja? Ya, semoga ini ada tambahan sedikit ya. Kita bicara mesin, kita bicara film-film animasi 3 dimensi ya, Transformer, dan ini ada beberapa Transformer asli nih. Ini mobil-mobilan ya.
dia menjadi transformer antara menjadi mobil dan menjadi robot. Ya, tapi tentunya dia tidak memiliki mesin ya, tidak memiliki mesin bakar, hanya transformasi saja, ya, transformasi saja. Dia menggunakan elektrik, ya, tidak menggunakan mesin bakar. Nah, ya kalau ini nih orang nih cuma pakai. Nah, kalau ini filmnya ini ya. Oke, jadi ini sebagai hiburan ya. Hiburannya kita melihat film-film seperti itu, karena di sana ada mesinnya gitu ya. Ya, karena dalam robot itu, di dalam animasi itu seolah-olah mobil menjadi robot ya. Nah, di dalam robot itu mesin gitu ya. Nah, kita bahas mesinnya gitu. Nah, kalau yang ini trik animasi ya, trik animasi di mana orang bisa membuat sebuah animasi bagaimana mobil menjadi robot gitu ya. Gitu. Kemudian ini bisa bicara kan gitu ya. Oh iya, ini siapa ini? Optimus ya, betul ya. Seru ya. Oke, selamat menyaksikan deh, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Nuri saja dan Edu Milenia. Beri komentarnya di kolom komentar. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.